Ibu semua untuk berdiskusi gitu ya. Kita berdiskusi, kita sharing bareng dengan materi cara belajar anak usia dini melalui bermain. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Rohimah Puji Astuti, saya dari KB Aisyah Nur Aini Yogyakarta. Mungkin kalau ibu-ibu yang dari luar kota itu pengen jalan-jalan ke Malioboro gitu ya, besok kalau sudah dimungkinkan keadaannya, boleh mampir ke lembaga kami. Lembaga kami dekat dengan Malioboro. Boleh Bu, siap Bu, siap, Dulu besok ya Bu ya. Nah, oke, sekarang kita mau menuju ke tujuan pelatihan. Nah, saat ini tujuan saya singkat saja. Kita di sini hanya mengenal dua konsep saja ya, yaitu mengetahui konsep dasar bermain dan mengenal 3 jenis main. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengajak ibu-ibu semua untuk senam otak dulu. Yuk, kita sambil duduk ya Bu, kita nggak mungkin kan beraktivitas fisik dengan berdiri gitu. Jadi kita siapkan ibu jari dan jari kelingking. Ibu jari dan jari kelingking saja. Nah, nanti kita akan bergantian gini ya Bu. Nah, kita sambil nyanyi potong bebek angsa. Oke ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali. Dan 4 kali. Ke kiri, ke kanan. Kanan, ke kiri, Ada yang berhasil Bu atau malah bareng jempolnya dua-duanya? Bareng-bareng. Itu kalau dilakukan dengan anak itu biasanya semakin lama. Jadi kan kita tuh tadi temponya pelan ya. Nanti lama-lama semakin lama kita akan ngajak anak-anak nyanyinya cepat. Jadi gerakan jempol dan jari kelingkingnya juga semakin cepat. Itu adalah salah satu senam otak yang sederhana. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi. Boleh dituliskan di chat room apa itu bermain. Menurut ibu-ibu apa itu bermain? Tuliskan di chat room. Karena ibu tak kon benak nih soalnya. Ibu aku sambat kamu kan ini mah. Tapi sama. Oke, bersenang-senang. Oke, bermain adalah bersenang-senang, betul. Oke. Melakukan hal yang menyenangkan. Baik, bermain itu adalah proses yang membahagiakan, betul, bergembira. Nah, oke. Melakukan kegiatan yang berulang-ulang, kegiatan yang menyenangkan. Bagus. Oke. Kegiatan yang menyenangkan, baik. Nah, bergembira dan menyenangkan. Ya, betul. Semua yang dituliskan oleh ibu-ibu semuanya itu betul. Nah, sekarang kita lihat apa itu bermain menurut para ilmuwan. Nah, Oke. Yang pertama, kita melihat yang saya warnai saja, Ibu. Menurut Piaget, kegiatan bermain adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Jadi saya tuliskan warna merah itu artinya adalah bermain ditujukan untuk kesenangan. Selanjutnya, menurut Vygotsky, kegiatan bermain adalah kegiatan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan berbahasa melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Jadi anak itu berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi tidak hanya diam saja, tapi dia berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian menurut Plato, Aristoteles dan Froebel, bermain itu adalah media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu kepada anak. Nah, kalau kita di perencanaan kita mengenal 6 aspek perkembangan. Jadi di sini menurut pendapat saya
6 aspek perkembangan itu diharapkan masuk di bermain menurut Plato, Aristoteles, dan Froebel. Selanjutnya yang terakhir menurut Helms dan Turner, kegiatan bermain adalah kegiatan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Jadi di kegiatan bermain itu mereka melatih kognitif dan juga bahasanya. Juga sosial emosionalnya juga. Oke, selanjutnya, nah 3 jenis main. Ada yang mau berpendapat di sini apa itu 3 jenis main? Oke. Nah, oke, ya. Oke, 3 jenis main. 3 jenis main kita di sini, yang pertama adalah bermain fungsional atau sensori motor. Bermain fungsional atau sensori motor itu di sini anak diberi kesempatan untuk berinteraksi atau bermain mengenal tekstur, mengenal warna, mengenal ukuran, mengenal bentuk, mengenal jenis-jenis bahan. Jadi misalnya anak itu dikenalkan dengan apa namanya biji-bijian, ada yang kasar, ada yang halus, kemudian ada lunak, ada keras. Nah, itu adalah fungsinya bermain fungsional atau sensori motor. Nah, di sini ini kegiatan, salah satu contoh kegiatan fungsional atau sensori motor. Ada bermain apa namanya pasir, kemudian bermain pasir dengan bunga kering. Kemudian ada juga bermain pom-pom yang berwarna-warna macam-macam warnanya, ada bermacam-macam ukurannya, dan itu pom-pomnya itu ada yang bulu kecil-kecilnya itu, jadi mereka melatih indera perabanya itu. Kemudian yang kedua, bermain konstruksi atau pembangunan. Nah, bermain konstruksi atau pembangunan ini anak menggunakan objek atau bahan-bahan main untuk menciptakan sesuatu. Jadi si anak itu membuat bentuk atau menciptakan sesuatu. Kemudian di sini ada juga bermain pembangunan itu dibagi menjadi 2, Ibu. Ada bermain bersifat cair, pembangunan bersifat cair dan pembangunan bersifat terstruktur. Nah, contohnya ini. Pembangunan bersifat struktur itu bisa menggunakan balok, menggunakan potongan balok, menggunakan apa namanya? Jadi kalau saya amati itu pembangunan terstruktur itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang dari pabrik, misalnya ada Lego, ada host block, kemudian ada balok-balok gitu. Kemudian ada juga pembangunan bersifat cair. Bersifat cair itu yang seperti apa? Pembangunan bersifat cair itu yang menggunakan cat, menggunakan krayon, play-doh, pasir, lumpur, dan lain-lain. Ibu Rohima, waktu tersisa 2 menit. Oke, terima kasih Mbak Happy. Kemudian bermain peran. Bermain peran ini ada bermain peran makro dan peran mikro. Nah, bermain peran sendiri itu bisa diartikan sebagai bermain pura-pura. Si anak itu menggunakan benda sesungguhnya atau bermain pura-pura menggunakan benda yang lain. Misalnya anak-anak menggunakan spidol atau bolpen untuk menjadi mic. Nah, itu dia sudah bermain peran. Nah, apa itu bermain peran makro dan bermain peran mikro? Bermain peran makro adalah menggunakan dirinya sendiri. Dia berperan, si anak itu berperan menjadi siapa. Nah, misalnya ini, Bu. Si anak ini dia sedang berada di setting, saya menyiapkan setting minimarket, si anak berperan menjadi penjual atau berperan menjadi pembeli, karena dia menggunakan dia sendiri. Kalau bermain peran mikro, nah seperti ini. Bermain peran mikro, si anak menggunakan boneka kecil atau misalnya kalau tidak ada boneka, dia menggunakan bolpen atau spidol untuk dijadikan orang-orang puranya. Nah, jadi itu perbedaan main peran makro dan main peran mikro. Nah, itu tadi 3 jenis main yang ingin saya kenalkan kepada ibu-ibu semua. Kemudian di slide selanjutnya, izinkan saya menutup dengan sebuah quotes.
Nah, kegiatan bermain seringkali dianggap sebagai pelarian atau jeda dari kegiatan belajar yang sesungguhnya. Namun, bagi anak-anak, bermain adalah kegiatan belajar yang sesungguhnya. Jadi, jangan sampai anak-anak yang mau bermain itu kita cut ya, Bu ya. Itu menurut Tuan Rogers. Oke. Baik, Ibu-ibu semua, demikian paparan dari saya. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.